Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. WhatsApp menuding pemerintah Rusia berupaya untuk memblokir akses komunikasi aman jutaan warganya. Ya, tuduhan ini muncul setelah Moskow mulai membatasi panggilan di aplikasi pesan populer tersebut. Pemerintah Rusia dilaporkan mulai membatasi sebagian layanan panggilan WhatsApp yang dimiliki Meta Platform, di mana Moskow beralasan bahwa platform asing gagal berbagi informasi dengan penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme. Meski begitu, layanan pesan teks dan pesan suara WhatsApp masih bisa digunakan pengguna di Rusia. Ketegangan dengan penyedia teknologi asing semakin meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sejumlah platform besar seperti Facebook dan Instagram sudah diblokir. YouTube diperlambat dan ratusan denda dijatuhkan kepada perusahaan asing yang tidak mematuhi aturan konten dan data di Rusia. WhatsApp menegaskan aplikasinya bersifat private dan terinskripsi ujung ke ujung serta menolak campur tangan pemerintah terhadap hak komunikasi warganya. Adapun WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan paling populer di Rusia dengan hampir 97 juta pengguna bulanan per Juli 2025. Telegram berada di posisi kedua dengan lebih dari 90 juta pengguna, sedangkan VK Messenger yang dimiliki negara hanya menjangkau sekitar 17 juta orang. Layanan pemantauan daring melaporkan lonjakan keluhan pengguna terkait gangguan WhatsApp terutama di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Berbagai sumber, Haidek Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada akhir pekan lalu berakhir tanpa terobosan terkait konflik Ukraina. Ya, meski demikian, pemirsa, Trump menyebut pembicaraan antara dirinya dengan Putin berjalan produktif, sementara Putin mengusulkan pertemuan lanjutan di Moskow. Gedung Putih sebelumnya menurunkan ekspektasi atas pertemuan yang berlangsung di Alaska yang awalnya dipandang sebagai upaya untuk mendorong gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut pertemuan itu sebagai sesi mendengarkan bagi Presiden. Usai pertemuan, Trump menegaskan tidak ada yang benar-benar disepakati antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, ia memastikan akan berkoordinasi dengan NATO dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberikan pembaruan terkait hasil pertemuan dengan Putin. There's no deal until there's a deal, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil saham di Intel. Jika terjadi, langkah ini dapat mengubah peta kekuasaan industri semikonduktor Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan teknologi domestik. Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berdiskusi dengan Intel tentang setidaknya memiliki saham di perusahaan chip raksasa yang sedang tertekan. Langkah ini menggambarkan penekanan baru administrasi terhadap intervensi negara dalam sektor strategis untuk mengukuhkan produksi semikonduktor domestik. Berita ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Trump dan CEO Intel di Butan. Kabar yang dilaporkan Bloomberg dan Reuters menyebabkan saham Intel melonjak lebih dari 7% pada transaksi reguler di hari yang sama. Trump selama ini terkenal untuk mendorong investasi pemerintah, begitupun dalam industri kritis. Langkah serupa sudah dilakukan sebelumnya, termasuk kesepakatan penjagal emas pada US Steel dan aturan bagi Nvidia dan AMD dalam bisnis Cina. Intel dianggap sebagai aset strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan Amerika pada Cina dan TSMC. Meskipun tentatif dan belum ada rincian resmi mengenai struktur saham atau nilai investasi, keputusan ini dikawal oleh pemerintah dan pasar. Jika terwujud, hal tersebut menandai kembali keran investasi negara dalam ekologi bisnis berbasis keamanan nasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Honhai Precision Industry Co. atau Foxconn membukukan rekor laba bersih pada kuartal 2 2025. Laba bersih perusahaan asal Taiwan itu tembus 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah, rekor tertinggi untuk periode tersebut. Laba bersih Foxconn pada April hingga Juni 2025 tercatat naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 5%, menandai konsistensi kinerja perusahaan.
Rekor tersebut mempertegas posisi Foxconn sebagai pemain kunci dalam industri teknologi global. Lonjakan penjualan server kecerdasan buatan atau AI menjadi pendorong utama capaian positif ini. Penjualan Foxconn secara keseluruhan naik 16% secara tahunan dan 9% secara kuartalan pada kuartal 2. Penjualan server AI bahkan melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun Foxconn selama ini dikenal luas sebagai pemasok utama Apple termasuk dalam produksi iPhone dan produk lainnya di China. Namun bisnis perusahaan Taiwan ini tak hanya terbatas pada Apple saja, Foxconn juga memproduksi peralatan AI dan bahkan tengah mengembangkan lini bisnis mobil listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Ya, lesunya aktivitas perekonomian disinyalir imbas pengetatan Beijing terhadap perang harga serta dampak lanjutan tarif impor yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat. Perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Aktivitas pabrik, investasi, dan penjualan retail mengecewakan ekspektasi, dipengaruhi pengetatan Beijing terhadap perang harga, serta dampak lanjutan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data Biro Statistik Nasional atau NBS menunjukkan produksi pabrik dan tambang hanya naik 5,7% secara tahunan, terendah sejak November dan di bawah proyeksi. Selanjutnya penjualan retail tumbuh 3,7% year on year, terendah sepanjang tahun ini dan melambat dari 4,8% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan investasi aset tetap dalam 7 bulan pertama 2025 juga turun menjadi 1,6%, seiring kontraksi sektor properti yang semakin dalam. Tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,2% melebihi perkiraan. Adapun pelemahan tersebut terjadi setelah pertumbuhan kuat di awal tahun memberi ruang bagi Beijing untuk menahan stimulus tambahan. Pimpinan tertinggi telah mengisyaratkan akan mempertahankan langkah dukungan yang sudah direncanakan sambil menambah bantuan jika diperlukan tergantung perkembangan data ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Ya, di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025, di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Mengusung tema upacara Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, Prabowo menyiapkan upacara sekaligus pesta rakyat perdana bagi masyarakat yang beruntung mendapatkan undangan, sekaligus mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka dan masyarakat yang memadati kawasan Monumen Nasional di Jakarta. Mengenakan pakaian adat Melayu, Prabowo memimpin upacara detik peringatan kemerdekaan RI sebagai inspektur upacara, di mana sejumlah detail menarik terekam dalam upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih. Salah satunya ialah saat Prabowo terlihat mencium bendera merah putih usai diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas membawa baki Bianca Alessia Cristabella. Kemudian pada malam harinya, pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat bagi masyarakat yang mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Merdeka, serta yang berada di kawasan Monas dengan menyuguhkan beragam festival konser, termasuk disediakan hidangan gratis yang melibatkan pedagang kaki lima di sekitaran kawasan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.